أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak protokol kita sudah dimulai dengan pantun dulu. Karena saya asli Melayu, jadi saya coba pantun. Malu saya sama Pak protokol kalau saya tidak membalas pantun ya. Jemur tilam di atas peti. Peti terbuat dari besi. Yang tadi jawab salam Ustadz dengan semangat. Ustadz doakan murah rezeki, banyak rezeki, bisa berangkat umroh dan haji. Yang tidak jawab salam Ustadz, kalau ibu-ibu Ustadz doakan suaminya kawin lagi. Amin bu. Bahaya itu ya. Sambung lagi pantun kedua dulu. Karena tadi tak semangat jawab apa salam ibu-ibu, jawab salam dari ibu-ibu nih. Saya lanjut lagi pantun yang kedua. Masjid ini fastabiqul khairat. Ayo semuanya sholat di sini. Karena tadi jawab salam Ustaz tidak semangat, salamnya Ustaz ulangi sekali lagi. Boleh bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut suami kawin lagi ya. Jawab berbuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Fastabiqul Khairat beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, alim ulama cerdik pandai, ibu-ibu majelis taklim Masjid Fastabiqul Khairat beserta seluruh jamaah Masjid Fastabiqul Khairat beserta adik-adik kami, anak-anak kami yang insya Allah semua kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan oleh protokol tadi, dilanjutkan juga oleh Bapak Ketua tadi menyampaikan bahwasanya malam hari ini, acara ini sebenarnya intinya adalah bagaimana kita menumbuhkan cinta dan sayang kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita cinta dengan orang, cinta kita dengan lawan jenis kita. Coba ibu-ibu ingat bu, waktu cinta dengan si bapak-bapak bu, disebutkan aja namanya, masya Allah, disebut nama si pulang, masya Allah, itu aku gana aku. Kata begitu juga bapak-bapak ya, disebut namanya, masya Allah, timbul kerinduan di dalam hati, timbul rasa ingin bagaimana caranya kita ingin ketemu dengannya. Setidak-tidaknya kita ingin mendengar suara dari orang yang kita sayang. Benar bu? Betul bu? Betul, pasti itu. Dengar suara aja udah pas rindu kita. Dengar suara aja saat namanya disebut udah
selesai rindu kita. Coba kembalinya. Kalau kita rindu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah kenalkah kita dengan baginda Rasul? Sudah tahukah apa sih ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul? Kalau belum tahu, hari ini kita ambil yang ringan-ringan aja Bu. Malam hari ini kita ambil sedikit aja bagaimana untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. 571 Masehi atau bertepatan dengan tahun gajah. Kita lihat lagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah cabut, Allah panggil menghadap Allah di hari yang sama. Rasul itu dilahirkan hari Senin dan Allah ambil juga, Allah jemput juga di hari Senin. Tanggalnya sama, tanggal 12, bulannya sama, Rabiul Awal sama, beda tahun 11 Hijriah kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah angkat. Nah, coba kita lihat. Di sini ada proses bahwasanya bagaimana kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita teladani. Kita lihat seperti apa besarnya cintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau sudah tahu cintanya Rasul kepada kita, insya Allah kita juga cinta kepada Rasul. Coba di hari itu, hari Senin itu, Allah utus 4 malaikat untuk datang hadir kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Jibril turun kepada kekasihku Muhammad bersama dengan malaikat Israil, Israfil dan Mikail. Turun. Beginilah mulianya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 4 orang malaikat yang Allah utus kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langit ke-7 masih berempat. Langit ke-6 sampai langit pertama, langit bumi. Apa kata malaikat Jibril? Jibril mengatakan kepada Israil, malaikat pencabut nyawa, bro, kata Jibril, itu di bahasa kita ya, bro, saya tidak bertugas hari ini. Jadi saya tunggu di sini, engkau turun ke bumi, temuin kekasih Allah yang namanya Muhammad. Kata malaikat Israil, tak boleh begitu bro, katanya. Engkau yang setiap hari bersama baginda Rasul, engkau yang selalu bersama Rasul, engkau yang senantiasa menemani baginda Rasul. Ayo bersama-sama. Jibril masih tidak mau. Akhirnya apa? Jibril tunggu langit pertama, yang turun malaikat yang 3 tadi. Diketuklah pintunya baginda Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dibukalah pintu oleh anandanya Fatimah. Lalu Rasulullah disampaikan, ayah, tidak ada orang di luar ayah. Wahai anakku, ketahuilah, yang berbunyi di pintu depan tadi sudah berada di samping ayah. Lalu disampaikan oleh malaikat Israil kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk menjemputmu. Itu pun kalau engkau berkenan, kalau engkau setuju ya Rasulullah. Kalau kita kalau Pak Ketua lah misalnya, datang malaikat Israil menyampaikan seperti itu, Pak Ketua, mohon maaf Pak Ketua, saya diutus Allah untuk menjemput Pak Ketua. Jawaban Pak Ketua, tunggu. Ya Pak Ketua ya, tunggu. Kenapa? Saya tahu jawaban Pak Ketua. Tunggu Israil. Kenapa Pak Ketua? Istri saya baru 1. Istri saya baru 1. Tunggu dah 4 besok, baru. Nah, ini kita. Namun bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sampaikan, ya Israil,
Sesungguhnya begitu banyak rasul-rasul sebelumku, ketika selesai menyampaikan risalahnya, mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, begitu juga diriku. Untuk itu aku ikhlas. Silahkan kau kerjakan tugasmu, kata baginda Rasulullah. Namun sebelum kau ambil nyawaku ya Israel, saya mau tanya, di mana sahabatku yang selama ini berteman denganku, yang selama ini mendampingiku, yang selama ini kemana aku pergi dia ada di sampingku? Malaikat Jibril. Lalu naik kembali malaikat Israel, panggil itu malaikat Jibril sampai ke depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarahku, kalau malaikat Israel, malaikat Jibril itu, kalau dia hadir kepada Nabi setelah menerima wahyu pertama itu, di dalam sejarah pernah saya baca, dia tiba-tiba datang aja, tiba-tiba hadir, kayak iklan apa loh, wani biru, kan tiba-tiba ada itu, tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada. Nah, dalam sejarah saya baca seperti itu kehadirannya malaikat Jibril. Hadirlah malaikat Jibril. Singkat cerita, Rasulullah bertanya, ya Jibril, hari ini adalah hari terakhir aku hidup di muka bumi Allah. Tolong sampaikan kepadaku berita gembira dari Allah untukku. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah mengabarkan kepadaku bahwasanya seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan ke muka bumi ataupun di langit segala macamnya, penduduk langit seluruhnya, hari ini sedang antri menunggu rohmu ya Rasulullah. Antri menunggu rohnya Rasulullah. Kata Rasulullah lagi, ya Muhammad, sekiranya engkau berdosa ya Muhammad, engkau punya salah ya Muhammad, Allah ampunkan seluruh dosa yang pernah engkau lakukan Muhammad. Lagi kata Muhammad, kata Rasulullah lagi, ya Muhammad, sesungguhnya engkau adalah rasul terakhir ya Muhammad. Di atas engkau setelah engkau tidak ada rasul yang lain lagi ya Muhammad. Namun Allah harapkan surga itu dimasukin oleh rasul-rasul sebelum kau masuk dalam surga itu ya Muhammad. Kata Nabi Muhammad, itu untukku. Bagaimana dengan umatku? Nah, ini dia Bu. Kita masuk ke pokok bahasan kita. Bagaimana umatku? Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, sesungguhnya Allah telah mengabarkan kepadaku, sebesar apapun dosa umatmu, seluas apapun dosa yang pernah dilakukan oleh umatmu ya Muhammad, kalau itu tidak menyangkut dengan syirik, tidak menyangkut dengan durhaka kepada orang tua, dua ya, syirik dan durhaka kepada orang tua, dan dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahmu, Allah akan maafkan mereka. Artinya mereka aman di dunia dan aman di akhirat. Dua, tidak syirik dan tidak durhaka kepada orang tua. Nah, kita ingat lagi, syirik tak kita, durhaka nggak kita, melawan nggak kita kepada orang tua kita. Kalaulah hari ini ada di antara kita yang suka melawan, disuruh beli yang lain, dibeli yang lain pula, hati-hati, membangkang lagi ya Bu ya, dipanggil lagi anak oleh ibunya, Siti, tolong kau belikan belacan di kedai sebelah. Nah, si Siti ini nggak tahu Bu, disuruh beli belacan, ternyata yang dibeli terasi. Salah nggak ya Bu? Disuruh beli belacan, yang dibelinya terasi, kan salah ini. Salah ya Bu ya, belacan sama terasi itu. Ibu tidur lah Bu, Bu. Masya Allah, kita belum sampai ke inti lagi Bu. Ibu udah tidur dah. Nah, jangan pernah melawan, membangkang, mengatakan
sudah kita membangkang mengatakan kepada orang tua kita, ibu kita, bapak kita, insya Allah jangan pernah Allah akan ridho dengan kita. Jangan pernah kita mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan dunia ini. Ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Sambung lagi cerita tadi. Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, oke, kalau seperti itu silahkan, wahai Israel, kerjakan tugasmu. Lalu Israel mulai menarik ruhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditarik dari ujung kaki, telapak kaki sampai ke betis, sampai ke lutut. Rasul mulai keringatan. Apa kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita lihat kecintaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Jibril, seperti ini kakek sakitnya yang namanya sakaratul maut ya Jibril. Dalam keadaan sakit Rasul berdoa kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, sekiranya seperti ini sakitnya sakaratul maut ya Allah, aku mohon ya Allah timpakan kepadaku seluruh sakitnya sakaratul maut untuk umatku, jatuhkan kepada aku. Beruntung kita sakit sakaratul maut kita itu Allah pindahkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah cintanya baginda Rasul kepada kita. Bahkan di dalam riwayat terjadi di zaman Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini ingin tahu seperti apa sakitnya sakaratul maut. Lalu Idris berdoa, ya Allah, aku ingin merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut ini ya Allah. Allah perintahkan Israel cabut nyawa Idris, nanti setelah itu kita hidupkan kembali. Nabi Idris menyampaikan ternyata sakitnya sakaratul maut itu lebih dari 1000 kali manusia atau hewan dan lain sebagainya dikuliti hidup. Sakitnya itu lebih dari 1000 kali. Ini informasi yang disampaikan oleh Nabi Idris alaihissalam. Nah, beruntung kita rasa sakit itu sudah diambil oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hari ini tidak ada kecintaan kita kepada Rasulullah, rugi kita kelak, rugi kita saat di yaumil qiyamah, rugi kita saat di alam kubur. Lalu apa kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat nyawanya, saat ruhnya sudah sampai ke tenggorokan? Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Aqimis sholat, jangan tinggalkan sholat, kata baginda Rasul. 3 pesan ini yang Rasulullah sampaikan. Jangan tinggalkan sholat. Ini yang pertama. Jangan tinggalkan sholat. Ibu-ibu tadi Isa ada sholat dulu bu? Udah bu? Yang menjawab udah baru 4 orang. Yang lain bu? Udah. Alhamdulillah. Kalau belum jangan tinggalkan sholat bu. Kenapa? Sholat ini adalah tiangnya agama. Nah, saya sering sekali menyampaikan terutama kepada ibu-ibu majelis taklim saya. Kenapa ibu-ibu ini Pak sering sekali meninggalkan sholat? Kapan? Yang pertama saat kondangan. Ini kalau wilayah sana Bu, wilayah tuh di ujung sana. Kalau wilayah sini mungkin saya rasa tidak ya Bu ya. Wilayah sini mungkin tidak salah lagi. Nah, kapan meninggalkan sholat? Saat kondangan. Kenapa? Karena di sini udah biru, di sini udah abu-abu, di sini udah pink, di sini udah coklat. Ada lengkap dah kayak ketabrak tembok. Mukanya semua ditempel-tempelin dengan benda. Akhirnya apa? Saat waktu zuhur, azan berkumandang di masjid untuk sholat lagi. Nanti itu benar-benar habis, kena wudhu. Ibu ya, akhirnya udahlah, nanti ajalah jamak di asar kecapean. Akhirnya tinggal. Inilah dia realita dalam kehidupan kita. Di mana sholat yang sebenarnya? Di mana sholat yang sebenarnya yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Sholat itu yang lebih baik, yang memiliki 27 keutamaan itu
sholat itu di masjid. Kalau zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu di rumah. Memang sholat itu di rumah. Untuk perempuan sholatnya di rumah. Kenapa? Karena zaman itu laki-lakinya seksnya itu tegangan tinggi. Melihat perempuan matanya mengunang-unang. Melihat perempuan matanya itu udah tak karuan lagi. Jadi kalau sekarang ini kan aman Bu. Kenapa kita tinggalkan masjid kita? Apalagi tadi saya dapat informasi kata ketua tadi, kata jamaah kita juga di sini banyak sekali perumahan di sini. Harusnya masjid kita yang indah, masjid kita ini yang bagus, masjid kita ini tinggal merawat, tinggal mengimarahkan lagi masjid. Sekarang gimana letak jamaah kita? Apakah sibuk dengan gadget kita, dengan handphone kita, sibuk dengan internet kita, sibuk dengan laptop atau televisi kita? Inilah dia. Kalaulah kita pikirkan kehidupan kita ini akan panjang, itu yang akan terjadi. Apa dia? Masjid ditinggalkan. Apalagi kalau seandainya masjid ini tidak adanya majelis taklim, suasana akan sunyi. Majelis taklim itu adalah inti dari kehidupan masjid itu sendiri. Majelis taklim ibu-ibu itu adalah intisari dari kehidupan masjid itu sendiri. Jadi kalau seandainya masjid ini tidak ada majelis taklim, insya Allah masjid yang indah akan sulit. Tapi saya rasa mudah-mudahan di sini ada majelis taklimnya ya Bu ya. Insya Allah ada Bu ya. Ada Bu? Ada ya. Kalau ada insya Allah alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada tolong dibentuk. Tolong dibentuk. Tidak ada guna masjid kita yang indah. Tidak ada guna azan kita di sana sini sampai dekat tuh simpang apa namanya? Simpang Pasir Putih sampai azan kita di sini. Saking bagusnya mic kita. Tetapi majelis taklimnya tidak ada, jamaahnya sedikit. Tidak berguna. Lebih bagus azannya terdengar seputaran sini, tetapi masjid ini hidup, masjid ini bercahaya, masjid ini selalu ramai dengan bacaan Al-Quran, dengan majelis taklim, dengan majelis ilmu. Intinya adalah majelis taklim. Jadi kalau tidak ada tolong hidupkan. Ya Bu ya. Ini dia pesan dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sholat yang pertama. Yang kedua, apa pesan dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Jagalah perempuan di antaramu. Nyawa sudah sampai di tenggorokan dari baginda Rasulullah. Peliharalah perempuan di sekitarmu. Peliharalah wanita-wanita di antaramu. Ini dia. Jadi kalau misalnya kita berbicara perempuan, Bu, ini kita akan bicara dengan bapak-bapak. Kalau sudah bicara dengan bapak-bapak yang ada di sini, saya yakin dan percaya bapak-bapak di sini pasti sudah menjaga ibu-ibu. Benar Bu? Insya Allah Bu ya. Insya Allah. Tapi harus ada timbal baliknya. Bu, Ibu sebagai istri, kalau seandainya kita taat kepada Allah, sholat wajib 5 waktu tidak pernah kita tinggalkan, tepat waktu kita kerjakan. Umroh haji setiap tahun kita buat. Puasa sunat Senin Kamis dan lain sebagainya tidak pernah kita tinggalkan. Zikir selalu membasahi lisan kita. Qiyamul lail ada terus, qiraatul Quran terus di lisan kita. Tapi ibu-ibu durhaka kepada suami, insya Allah semua amalan yang dikerjakan tadi tidak ada gunanya. Tidak ada guna Bu. Kenapa berat sekali tanggung jawab kami selaku suami Bu? Kami pikul semua kok masalah yang ibu tanggung. Kalau seandainya ibu berdosa, kami yang pertama sekali ditanyain oleh Allah. Kapan mulainya itu Ustaz? Mulai pindahnya itu Bu, saat balik ibu pikul sendiri. Setelah balik sampai menikah, ketika ijab kabul diucapkan, aku terima, kata bapakku. Waktu ijab kabul, aku terima
nikahnya sianu binti sianu dengan mas kawin sebentuk cincin dan satu buah Al-Quran yang tak pernah dibaca sampai mati tunai. Nah, langsung bersalah ibu jam itu. Aduh ibu, mas kawin Al-Quran yang tak pernah dibaca tuh ada. Jangan sampai ibu ya, jangan sampai mas kawin itu tidak dibaca. Nah, pindah tuh ke bapak. Jadi saya sangat-sangat menyayangkan sekali kalaulah ada istri yang durhaka kepada suaminya, yang membangkang kepada suaminya, yang selalu menyakiti hati suaminya. Kadang-kadang mentang-mentang dia ekonominya lebih bagus, mentang-mentang pekerjaannya itu lebih bagus dari suaminya, gajinya lebih besar dari suaminya. Terkadang selalu sekali suami itu menahan hati, makan hati, ulam jantung bu, ada bahasa lain. Nah ini demi Allah saya sampaikan bahwasanya kalau ini terjadi, jangan harap Allah akan ridho ibu-ibu. Jangan harap rumah tangga kita akan bahagia. Jangan berharap rumah tangga kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau ibu-ibu durhaka kepada suami. Bahkan surga anak itu terdapat di ibu. Al-jannatul tahta aqdamul ummahat. Surga istri terdapat di bawah telapak kaki suami. Ini dia bu. Artinya keredoan suami ibu-ibu tidak ibu dapatkan. Jangan berharap Allah berkahi kehidupan kita. Bahkan kata kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat, apa kata Rasulullah, kalau seandainya Allah izinkan aku perintahkan kepada umatku, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Nah, itu dia bu. Aku perintahkan seorang istri dia wajib sujud kepada suaminya kalau Allah izinkan. Menandakan apa? Menandakan begitu besarnya peran seorang ayah, peran seorang suami dalam kehidupan rumah tangga. Jadi untuk itu jangan pernah membangkang kepada suami, jangan pernah sakiti suami, jangan pernah gores hati suami. Kenapa? Ketika itu dilakukan, tidak akan ada ketenangan di dalam rumah tangga, tidak akan ada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kenapa? Allah angkat kebahagiaan itu. Tapi di sini nggak ada ya bu ya. Di sini taat semua bu kepada suami bu. Betul bu ya? Betul ya pak ya? Alhamdulillah. Yang saya ceritakan yang sana bu, tuh sana bu. Kalau sini insya Allah nggak ada. Nah ini yang kedua. Ini istri harus dipelihara. Siapa lagi wanita yang dimaksudkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Anak gadis kita. Kalaulah anak gadis kita keluar rumah dengan yang bukan muhrimnya, tolong jangan dilepas. Terkadang kita culuk-culuk anak kambing kita, anak ayam kita yang belum pulang satu hari kita sibuk, tapi anak gadis kita yang sampai jam 10 malam belum pulang kita santai. Nah ini tradisi ini tolong dirubah, kebiasaan ini tolong dirubah. Terkadang satu lagi saya ingin tekankan, anak gadis kita ajarkanlah mereka berhijab, ajarkanlah mereka itu menutup aurat mereka. Kenapa? Kalaulah anak gadis kita membuka aurat, siapa yang pertama sekali disiksa? Bapak. Ada beberapa manusia laki-laki yang akan Allah berikan siksa, Allah jatuhkan siksanya terhadap suami itu, terhadap laki-laki itu dikarenakan seorang wanita membuka aurat. Kalau posisinya anak, yang pertama sekali disiksa itu adalah bapak kandungnya. Yang kedua siapa dia? Abang kandungnya. Yang ketiga siapa? Adik laki-laki kandungnya. Kalau dia sudah menikah, siapa lagi tambahannya? Suaminya. Mulai dari sekarang, tutup aurat, jangan pernah keluar keluyuran kemana-mana aurat dibuka. Terkadang hari ini kami sangat-sangat sedih melihat kondisi dunia saat ini. Ketemu di lampu merah, ketemu di jalan besar sana,
pakai masker, bukan main lagi, hidung tertutup, mulut tertutup, paha mengamuk. Pak ada muka, tak ada muka, masya Allah. Nah, dia takut dengan corona daripada dengan Allah. Jangan sampai anak kita seperti itu ya. Ayo kita didik anak wanita kita, anak gadis kita, jangan sampai berkayang seperti itu. Mudah-mudahan yang di sini tidak ada yang Bu ya, amin ya rabbal alamin. Nah, apa pesan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketiga? Yang ketiga itu kata Rasulullah, ummati, umatku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanyanya bukan istriku, bukan ayahku, bukan anakku, tetapi kita, Bu. Kita, umatku, bagaimana kondisi kalian besok tanpa hadirnya aku? Ini yang dirisaukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena cintanya beliau kepada kita. Lalu bagaimana kita mendapatkan kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana caranya? Ada beberapa kiat sedikit. Ada beberapa kiat supaya kita mendapat cintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama supaya kita mendapatkan cintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, selalulah bersolawat kepada baginda Rasul. Di suatu ketika saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan malaikat Jibril. Ini saya baca suatu kisah bahwasanya baginda Rasul melihat ada malaikat yang memiliki jari lebih dari 1 juta. Lewat di depan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih jarinya itu lebih dari 1 juta. Banyak, Bu. Kalau ibu berapa jarinya, Bu? 10. Bapak 10. Tapi cacat ya. Jari kita 20. Kaki 10, tangan 10 gitu ya. Kalau 10 berarti hilang 10. Nah, ini 1 juta. Malaikat yang lewat tadi lebih dari 1 juta. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, itu malaikat apa tuh? Banyak sekali jarinya ya Jibril. Kata Jibril, ya Rasulullah, itu adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk menghitung air hujan. Air hujan itu banyak, Bu. Setiap tetesnya tidak pernah lepas dari malaikat itu, semuanya dihitung. Lalu kepada Rasulullah, ya malaikat, apakah benar engkau bisa menghitung air hujan? Benar ya Rasulullah. Dimanapun jatuhnya bisa kuhitung. Di laut kuhitung, di bumi kuhitung, di bukit kuhitung, di gunung kuhitung, di pohon kuhitung. Namun ada yang Muhammad, satu amalan umatmu. Ini dia, Bu ya. Namun ada satu amalan umatmu yang tidak bisa kuhitung ya Rasulullah. Begitu banyaknya Allah curahkan kenikmatan buat mereka, Allah timpakan rezeki buat mereka, Allah jatuhkan ridhonya buat mereka, sampai-sampai lepas dari hitunganku ya Rasulullah. Ini khusus untuk umatku ya Rasulullah. Apa dia kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, ketahuilah, ketika umatmu berkumpul, dimanapun mereka berkumpul, mereka bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Nah, ini dia, Bu. Ketika kita berkumpul bersolawat kita kepada baginda Rasul, Allah turunkan keberkahan buat kita. Mau, Bu, Allah turunkan keberkahan buat kita? Pasti ya, Bu ya. Kalau udah Allah turunkan keberkahan di sekitar masjid ini, pastinya rumah kita dimanapun, di sana, pasti akan kecipratan berkahnya Allah. Insya Allah ini kita bukan. Kenapa? Karena berkahnya Allah ada di sana. Ya Bu ya, jangan lupa bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, membuktikan bahwasanya kecintaan kita kepada baginda Rasul, kita berbanyaklah bersolawat. Yang kedua, apa dia bukti kita cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, laksanakan sunnahnya. Nah, terkadang kan begini, Bu, kalau kita bisa cerita sedikit, bersolawat itu banyak sekali hari ini yang mengatakan bersolawat kepada Nabi itu
sesat. Pernah dengar Bu? Pernah dengar Pak ya? Bersolawat kepada Nabi itu sesat. Ada beberapa solawat yang mereka bid'ah-bid'ahkan. Kenapa? Nabi tidak ajarkan. Banyak ada beberapa solawat yang mereka katakan bahwasanya solawat itu adalah ketika kita bacakan solawat itu kita akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan hebat betul. Jadi kalau udah berdosa dengan solawat itu kita sesat. Kalau udah sesat kita masuk neraka. Ini bahasa mereka, baca nenek moyang dia aja yang punya neraka. Tak mau dia ngasih kita masuk surga. Kenapa? Karena kita baca sholawat. Nah, intinya kita lihatlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah sholat Allah perintahkan kepada kita, aqimi sholat, dirikan sholat. Allah perintahkan kita aja. Wa atu zakat, keluarkan zakat. Kata Allah, Allah cuma perintahkan. Perintah puasa, Allah perintahkan, kerjakan puasa. Kata Allah, namun perintah sholawat kepada baginda Rasul sebelum dia perintahkan kita, Allah dan malaikatnya dahulu yang bersolawat kepada baginda Rasulullah. Apakah dengan yang seperti ini kita enggan untuk bersolawat? Kalau kita enggan dengan solawatnya baginda Rasul, maka kita dipertanyakan, kita itu tidak layak menjadi umatnya baginda Rasul. Kalau sudah kita enggan, kita tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, artinya kita tidak akan mendapatkan syafaatnya. Kalau sudah kita tidak mendapat syafaat dari baginda Rasul, belum tentu kita akan masuk surga dengan amal kita. Nah, itu dia ya Bu ya. Yang kedua tadi, kerjakanlah sunatnya. Yang ringan-ringan aja Bu. Yang pertama sekali sunnah yang Rasul tetapkan kepada kita, yang Rasul ajarkan kepada kita gampang sekali. Yang kecil-kecil aja kita biasakan, insya Allah akan merembet kepada yang besar. Apa dia? Yang pertama, jangan pernah makan sambil berdiri. Jangan pernah makan dalam keadaan berdiri. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah makan dengan menggunakan tangan kiri. Jangan pernah minum menggunakan tangan kiri. La ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan makan pakai tangan kiri, jangan minum tangan kiri. Kenapa? Syaitan itu makan pakai tangan kiri, syaitan itu minum pakai tangan kiri. Ini sunnah yang kecil. Ya Bu ya, sunnah yang kecil sekali kita buat. Jangan makan dan minum sambil berdiri. Yang kedua, siapa dia? Bagi laki-laki khususnya, jangan kencing berdiri. Sunnah dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya sangat-sangat sangat bingung kalau kondisinya ada masjidnya luar biasa terkenal, luar biasa besar, menyediakan tempat pipisnya laki-laki yang standing, yang tegak itu. Padahal masjid menyediakan tempat kencingnya tegak. Inilah yang jadi PR kita bersama. Ini sunnah yang kecil, kalau kita buat insya Allah dia akan berefek besar. Apalagi sunnah yang bisa kita ikuti. Pelihara wudhu kita. Pelihara wudhu dalam keadaan apapun, mau kerja wudhu, mau tidur wudhu, mau ke kebun wudhu. Insya Allah kalau sudah wudhu ini kita jaga, maka pasti wudhu itulah yang akan menjaga kita. Kalau sudah wudhu menjaga kita, insya Allah Pak Bu, untuk berbuat kezaliman, berbuat yang tidak baik, kita sudah dijaga, kita dibentengi oleh yang namanya wudhu. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau seandainya ada yang salah, ada yang kelupaan, ada yang tertinggal, kami mohon maaf.
Karena dan yang namanya manusia itu pasti ada salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabin. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, kalau seandainya ada pertanyaan, ini kami buka lebih kurang beberapa menit. Setelah itu nanti kita tutup dengan doa. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau seandainya saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau seandainya tidak, insya Allah saya jadikan PR. Silakan Pak. Silakan Bu. Ada Bu? Ada Pak? Ada Bu? Yang bisa kita sharingkan malam hari ini? Apalagi masalah ibadah. Ini sangat-sangat rentan sekali Bu. Kalau misalnya saya ada juga kegiatan itu isi fikih ibadah. Jadi bagaimana caranya mandi wajib, caranya tayamum, caranya berwudu yang benar, sholat yang benar. Saya ada ada jemaahnya. Mana tahu di situ ada pertanyaannya. Jadi silahkan kita dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz tentang tanggung jawab seorang suami tadi. Jadi dosa istri ditanggung sama suami. Kalau hubungan ini cerai, apakah dosanya masih ditanggung sama suami Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, dengan pertanyaannya Bu, dosa istri ditanggung oleh suami. Bagaimana kalau seandainya itu sudah cerai, menikah, bercerai, saat hubungan suami laki-laki dan perempuan diikat oleh yang namanya ikatan murni, ikatan suci yang telah diikat dengan ijab kabul, tanggung jawab dipikul oleh suami. Bagaimana kalau seandainya sudah bercerai? Kalau sudah bercerai, ibu mau ngapain lantaklah situ. Ibu mau ngapain silahkanlah situ. Dosanya putus. Kenapa? Diputus oleh kalimat talak. Kalimat talak memutuskan semua hal. Kalimat talak memutuskan semua hal. Artinya dosa tidak dipikul lagi oleh laki-laki, oleh suami. Yang kedua, yang biasanya yang semula itu halal, karena kalimat talak tadi dia akan berubah menjadi haram. Artinya seperti apapun ceritanya ibu-ibu mau ngapain dia, itu sudah tidak ditanggung lagi oleh suami. Artinya suami hanya menanggung dosanya sendiri. Dan kalau seandainya terdapat anak perempuan yang ikut kepada si suami, si istri, misalnya ada anak perempuan ini mengikut kepada istri, bapak-bapak yang sudah cerai tadi tetap pikul dosa sang anak. Nah ini dia, dosa istri tidak dipikul lagi oleh suami, tetapi dosa anak gadis tadi masih tetap lengket dengan ayahnya. Kenapa? Karena seorang ayah tidak berwibawa mendidik anak gadisnya untuk menutup aurat. Mungkin itu Pak. Ada Bu? Apa tuh? Ada yang tanya tapi tak semuanya marah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi ada yang jawab saya. Tadi katanya kan Ustaz ada menyampaikan tentang ibu-ibu sholat ke masjid. Itu kira-kira relevansi dari hadis tentang sholat tempat lebih baik di rumah. Itu bagaimana esensinya sekarang Ustaz? Kita melihat kan sekarang ini perempuan
sudah banyak yang bekerja, juga banyak yang ke pasar gitu kan. Tapi ketika disuruh sholat ke masjid, mereka mengatakan seperti itu, perempuan itu hendaknya sholat di rumah gitu kan. Tapi kalau ke pasar wajib gitu kan. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ke pasar wajib ya. Untuk apa wajibnya? Untuk belanja menafkahi keluarga, untuk beli sayur, beli ikan, beli garam, beli cabai ya Bu ya. Sementara sholat itu boleh di rumah. Sebenarnya di sini sholat itu yang ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki derajat paling tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihadu fi sabilillah. 3 dari 3 ini memiliki derajat yang paling tinggi sekali pahalanya yang Allah siapkan. Yang pertama itu sholat di awal waktu. Kita bahas yang ini. Sholat di awal waktu. Sholat berjamaah, keutamaannya apa? Yang pertama sekali, saat sholat berjamaah Allah berikan 27 derajat pahalanya, hasanahnya, kebaikannya buat orang yang mengerjakan sholat berjamaah. Yang kedua, apa kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang sholat berjamaah? Saat dia melangkah dari rumah ke masjid, langkah kanannya menghapus 1 dosa, 1 langkah kanannya menghapus 1 dosa, 1 langkah kirinya menaikkan derajat. Terbayang tak Bu berapa langkah dari rumah ke masjid? Banyak Bu ya. Anggaplah dari rumah kita ke masjid, rumah kita dekat 100 langkah, berarti Allah siapkan 100 kebaikan kepada kita, 100 pahala untuk kita untuk di jalan aja. Allah naikkan 100 derajat buat kita. Kenapa? Karena menghapus dosa, kiri menaikkan derajat. Jadi kalau seandainya yang disampaikan oleh bapak tadi, sholat boleh di rumah, boleh sholat di rumah, tetapi keistimewaan berjamaah tidak ibu dapatkan. Artinya apa? Yang ibu dapatkan itu satu kebaikan, 1 hasanah. Sementara tadi belanja di pasar, memang itu adalah kewajiban. Tetapi kan kita bisa lihat kewajiban yang seperti apa. Sholat itu waktunya jelas. Zuhur itu sekarang ini jam 12:02. Tak mungkin jam-jam segitu belanja Bu. Orang belanja itu pagi. Nah aturlah waktunya. Kalau seandainya memang ini Ustaz belanja ke pasar, masak di rumah itu kan berpahala Ustaz. Pahala yang Allah siapkan untuk ibu-ibu yang suka masak di rumah besar sekali. Makanya syaitan itu sangat-sangat tidak senang dengan orang yang melangsungkan pernikahan. Dengan orang yang menikah itu syaitan tidak suka. Kenapa? Setiap detiknya orang yang berumah tangga itu adalah pahala buat mereka. Ibu-ibu menyiapkan satu gelas air putih untuk suami sebelum berangkat kerja, tahu balasannya Bu? Sesuai hadis Nabi, tahu satu gelas air yang disiapkan untuk suami berangkat kerja, pahalanya Allah jauhkan dia dari yang namanya neraka. 1 gelas Bu. Gimana kalau seandainya nanti pulang lagi, disiapin lagi, siapkan makanannya, diambilkan nasinya, banyak sekali pahala yang Allah siapkan. Makanya suami istri kalau dia udah mengikuti koridor Islam, insya Allah tidak akan ada suami istri itu yang akan masuk neraka. Kenapa? Luput ibadahnya di sana. Nah itu Bu. Cukup Bu? Cukup dengan jawaban ini Bu? Kalau yang lain Pak? Apa tahu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini bercerita keharusan 5 anggota masjid. Kami merupakan ahli seluruh desa yang kami tanyakan, kami pengurus, apa kira-kira kiat
jangan terlakukan. Apakah ada setiap tadi melakukan tersebut untuk bisa membawa barang ke masjid kita yang memampukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man amana billahi wal yawmil akhir." Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, orang yang meramaikan masjid, orang yang cinta dengan masjid, orang yang senantiasa tergantung hatinya kepada masjid adalah orang yang dirinya itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Artinya kalau sudah kita beriman dengan Allah, Allah pasti akan berikan keridhaan kepada kita. Jadi kiat-kiatnya untuk mengurus masjid, saya juga sekretaris saya di masjid saya itu, sekretaris pengurus masjid. Yang kami lakukan itu di masjid itu, yang pertama sekali, ini khusus untuk pengurus, belikanlah tempat senyaman-nyamannya buat jamaah. Kalau kondisi hari ini sudah nyaman, nyaman sekali, Pak. Nyaman sekali kita berada di dalam masjid ini. Itu yang pertama. Jadikanlah masjid itu sebagai tempat yang paling nyaman. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya jamaah ramai ke masjid, supaya jamaah selalu cinta dengan masjid, tergantung hatinya kepada masjid. Yang kedua itu adalah sering-seringlah hadirkan majelis ilmu. Majelis ilmu ini kalau seandainya kita lihat faedahnya, Pak, ini besar sekali manfaatnya. Bahkan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang cinta dengan majelis ilmu, orang yang selalu datang, yang hadir dengan majelis ilmu, Allah hijab dia dengan api neraka. Hadir kita, Bu, kita dengarkan pengajian, Allah hijab itu kita dengan api neraka. Sepanas apapun api neraka, kita tidak akan terasa panas itu. Kenapa? Kita dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saat di dunia kita cinta dengan majelis ilmu. Ini yang kedua yang bisa dilakukan oleh pengurus masjid. Yang ketiga itu jangan pernah menganggap bahwasanya kita itu pengurus masjid. Tetapi anggaplah diri kita itu adalah manusia yang diamanahkan untuk mengurus masjid. Jangan berpikir kita itu adalah pengurus, tetapi berpikirlah kita bahwasanya kita itu kerja kita adalah mengurus masjid. Bagaimana kalau seandainya kita mengurus? Itu pasti mulai dari atas sampai ke bawah semuanya kita perhatikan. Semuanya kita perhatikan. Nampak rusak sedikit, perbaiki. Nampak tidak bagus sedikit, perbaiki. Dan satu pesan saya kepada pengurus masjid, mungkin ini karena ditanyakan sama Bapak tadi, jangan pernah menumpuk uang kas. Ini pesan saya. Jangan pernah menumpuk uang kas. Ada satu masjid di Masjid Al-Ansor. Masjid Al-Ansor itu di dekat daerah Rintis, Kecamatan 50. Itu mereka berusaha untuk menolkan saldo. Nolkan saldonya. Inilah hebat mereka. Nol saldonya. Bagaimana caranya? Wirid remaja, undang ustaz terus seminggu sekali. Wirid pengajian maghrib kaisa 1 minggu 2 kali. Bagaimana caranya supaya habis ini? Majelis taklimnya jalan, semuanya. Kalau masih ada sisanya, mereka lakukanlah, entah gotong royong, terbeli cat atau apa segala macamnya. Yang penting saldonya nol. Lalu bagaimana operasionalnya, Ustaz? Kan itu pertanyaannya, Pak. Gimana dengan operasionalnya, Ustaz? Operasionalnya selama ini, karena saya tetap juga di sana, Pak. Saya tetap ngisi di sana. Jadi saya bertanya kepada ketuanya itu Ustaz Isrianto. Saya bertanya di sana, bahwasanya untuk kegiatan masjid, untuk kebaikan yang ada di masjid, alhamdulillah itu mereka tidak pernah minta, tetapi uang itu sendiri yang datang, duit itu sendiri yang datang kepada jamaah. Pengumuman di masjid setiap hari Jumat, saldo kas kita cuma bersisa 72.000 rupiah.
Kalau seandainya kita keluarkan hari ini untuk khotib sekian, untuk imam sekian, untuk kebersihan sekian, kita akan minus sekian. Insya Allah belum minus pasti sudah bertambah. Nah itu dia kenapa Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan nikmatnya. Kenapa? Kita sedang berada di jalannya Allah. Inilah mungkin yang bisa kiat-kiat untuk pengurus masjid. Namun sebelum itu mungkin pesan dari saya juga untuk menjadi pengurus masjid, jadilah kita seperti memandikan kerbau. Jadilah kita seperti memandikan kerbau. Jangan seperti membawa monyet. Nah, kenapa? Karena kalau kita memandikan kerbau, sebelum kerbau itu masuk ke lumpur untuk kita mandikan, sebelum kerbau itu masuk ke air, kita nyentuh air dulu, baru kita tarik kerbaunya. Nah, turun kerbaunya, baru kita gosok kerbaunya. Begitulah sebelum kita mengajak jamaah ke masjid, tentu pengurus-pengurusnya dulu tuh tampakkan istiqomah kita datang ke masjid. Jangan menjadi seperti seorang yang mengambil kelapa dengan seekor monyet. Gimana? Monyetnya disuruh naik, naik, sementara dia di bawah. Nah, ayo ke masjid, sementara dia sholat di rumah. Nah, kan gitu. Nah, inilah mungkin kiat-kiat. Namun saya yakin pengurus masjid ini pasti sudah melakukan yang seperti itu. Mungkin kesadaran kita yang belum keluar ini. Mudah-mudahan dengan acaranya malam hari ini terbuka hati kita, pintu hati kita untuk selalu dekat dengan masjid. Kenapa? Karena salah satu Allah akan berikan naungan di saat tidak ada lagi naungan. Itu ada 7 golongan, Bu. 7 golongan yang Allah akan berikan naungan saat tidak ada naungan lagi, saat dia hari kiamat. Saat dia hari kiamat, apa dia? Salah satunya adalah seseorang yang menggantungkan hatinya ke masjid. Kalau tertinggal sholat subuh datang ke masjid, saat menjelang zuhur itu ada yang kurang, Pak. Ada yang kurang. Kenapa? Tadi subuh tidak ke masjid. Kenapa? Sesuatu hal kebaikan itu harus dipaksakan. Ke masjid berat, paksakan. Membaca Quran berat, paksakan. Kenapa? Kalau sudah itu terpaksa, maka dia akan menjadi kebiasaan. Saat dia sudah menjadi kebiasaan, dia akan berubah menjadi kebutuhan. Saat sudah berubah menjadi kebutuhan, akan timbullah cinta kita terhadap yang kita kerjakan kebaikan ini. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya mau bertanya terkait dengan sunnah dan bid'ah. Sunnah dan bid'ah. Sunnah dan bid'ah ini sebenarnya kalau sunnah itu sudah pasti, sementara bid'ah ini selalu mengikuti dalam budaya kultur. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya dan kawan-kawan di sini, bapak di sini nggak tahu bahwa seperti penyelenggaraan jenazah. Jadi di beberapa tempat saya melihat ada dilakukan doa bersama ketika jenazah sudah dikuburkan, dan ada juga tidak melakukan. Nah itu seperti apa? Itu sunnahnya seperti apa? Dan juga ada yang juga ketika jenazah sudah dimasukkan itu ada dikumandangkan azan. Dan ada juga yang tidak. Yang kedua terkait dengan yasinan malam Jumat, karena kita semua di sini ini ada jadwal yasinan malam Jumat, kita yasinan. Ada juga yang mengatakan itu bid'ah. Yang ketiga, apakah bid'ah ini sesat atau tidak? Karena tadi saya mendengar bahwa dari Ustaz bahwa bid'ah ini sesat. Sementara yang pemahaman saya bid'ah ini bukanlah persoalan akidah, hanya persoalan menyalahkan di luar dari sunnah yang dilakukan. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab masalah bid'ah, saya minum dulu, Pak, ya. Karena ini agak ini bid'ah. Bid'ah, ya. Kalau kita bicara masalah bid'ah,
al-bid'atu dolalah atau dolalah fitnah. Nah, ini dia. Dasar mereka mengatakan sesuatu hal itu bid'ah. Yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu bid'ah. Ya Bu. Kita lihat dulu. Kunci yang pertama menurut mereka yang suka bid'ah-bid'ahnya itu, yang mereka menganggap nenek moyang mereka yang punya surga neraka itu, dia panitia hari kiamat itu, kita lihat kuncinya dulu. Yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah itu bid'ah. Yang dikerjakan oleh Rasulullah itu tidak bid'ah. Nah, pertanyaannya, sebelum saya jawab, saya bertanya dulu. Ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat asar, setelah selesai sholat, ini Rasulullah mengatakan, apa kata kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tadi saya mendengar gesekan sendalnya Bilal bin Rabah di dalam surga. Ini pernyataan Nabi. Dan kalau pernyataan Nabi tidak ada satupun manusia setinggi apapun ilmunya bisa menyangkal masalah ini. Kata Nabi itu, tadi saya mendengar gesekan sendal jepitnya Bilal di dalam surga. Kata Nabi, ya Bilal, jamaah sahabat-sahabatnya masih di hadapan Rasul, masih di dalam saf yang sama. Kata baginda Rasul, ya Bilal, apa amalanmu Bilal? Nah, apa amalanmu Bilal? Kata Bilal, ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat setelah wudhu ya Rasulullah. Ada pendapat yang lain mengatakan apa yang disampaikan Bilal, ya Rasulullah, saya tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum saya tidur ya Rasulullah. Nah, kalau Rasul pernah dengar tadi Bu, Rasul itu sholat sunat setelah wudhu. Pernah tak mendengar melihat hadisnya? Rasulullah bilang setelah wudhu sholat 2 rakaat. Setelah wudhu sholat 2 rakaat. Siapa yang mengerjakan? Bilal. Bilal bin Rabah. Lalu kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dengan amalmu Allah telah tunggu engkau di dalam surganya. Sampai-sampai sendal jepitnya pun sudah sampai ke surga. Nah, ini Pak, kita kembali lagi kepada bid'ah tadi, masalah bid'ah. Kalau seandainya segala sesuatu hal itu disebut bid'ah, berarti harusnya Rasulullah bilang, ya Bilal, aku tidak pernah kerjakan sholat itu Bilal. Berarti kau bid'ah Bilal. Bid'ah, kau masuk neraka Bilal. Kau sesat Bilal. Rasulullah tidak sampaikan itu. Kenapa timbul hari ini? Umatnya mengatakan itu bid'ah, itu salah. Yasinan bid'ah. Doa setelah zikir dan doa setelah sholat bid'ah. Maulid Nabi ini bid'ah. Iya Pak ya? Kan itu semuanya bid'ah. Kenapa tidak dikerjakan Nabi? Sholat 20 rakaat tarawih itu ada yang juga mengatakan itu bid'ah. Jadi yang benar itu yang mana? Coba kita lihat lagi bahwasanya setelah Nabi itu ada zamannya sahabat. Setelah sahabat ada tabi'in. Setelah tabi'in ada tabi'in. Setelah itu pedoman kita adalah al-ulama. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Coba kita lihat lagi. Sesungguhnya yang kita kerjakan itu cara menarik hukum. Ini Pak ya. Saya lagi kuliah sekarang ini di UIN. Nah, ini sedang saya pelajari juga cara menarik hukum. Untuk menarik hukum apakah benar atau tidak itu ada beberapa hal yang harus kita ikuti. Yang pertama, lihat di dalam Al-Quran. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran, lihat kepada hadis. Kalau tidak ada kepada hadis, lihatlah ijma' ulama. Tidak ada ijma' ulama, pendapat para ulama, lihatlah kepada kias. Kias, habis itu ijma' ulama. Nah, segala sesuatu itu dikiaskan oleh para
para ulama kita yang menyatakan bacaan Yasin malam Jumat itu ada yang menyatakan bid'ah. Padahal apa? Perintah Allah apa dia? Qiraatul Quran, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqra'ul Quran. Bacalah olehmu Quran. Apalagi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran. Kita baca Yasin. Kalau di sana kita baca yang kita baca atau primbon, mungkin boleh ya. Mungkin primbon kita setiap malam Jumat boleh, kalau kita katakan bid'ah. Yang kita bacakan Yasin, Al-Quran, jelas perintah Allah ada di sana. Namun kenapa mereka bid'ah-bid'ahkan Yasin? Kenapa mereka katakan Yasin itu sesat? Ini kalau menurut saya kurang ilmu aja nih Pak. Mereka diajak berdebat dengan oleh ulama-ulama kita kayak Idrus Ramli. Kemarin saya melihat juga debat ke mereka. Mereka tidak punya dasar. Dasar mereka cuma dua dasar mereka. Al-Quran satu ayat, hadis satu hadis. Inilah dasar mereka. Sementara mereka tidak melihat qiyas. Mereka tidak melihat ijma ulama. Sholat bacaan berdoa bersama itu mereka katakan bid'ah. Berdoa di kuburan bid'ah. Padahal Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana kiasnya ketika kita berdoa di alam kubur? Setelah kita kubur dan setelah kita timbun itu jenazah, di mana kiasnya? Coba, pernah sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat ke pemakaman Baqi. Baqi ini pemakaman umum. Rasulullah ambil pelepah kurma dibelah dua, ditancapkan ke yang ini satu, yang ini satu. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa kau letakkan pelepah kurma itu di dua kubur ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang ini, ya, yang makam ini, yang di dalamnya penghuninya itu waktu hidupnya tidak pernah cuci kencing. Nah, ini bahasa kita, ya. Bahasa Rasulullah tidak istinja, tidak cuci kencingnya, itu disiksa dia. Yang ini lagi ya Rasulullah, ini adalah seorang wanita, kerjanya itu menggosip aja saat di dunia. Nah, menggosip disiksa di hari kiamat. Lalu kata sahabat, fungsinya daun pelepah kurma itu ya Rasulullah apa? Daun kurma itu, pelepah kurma itu berzikir untuk orang yang di bawah itu. Berzikir untuk yang di bawah itu. Nah, satu lagi, saat perang, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melewati pemakaman. Kata baginda Rasul, cepat, percepat langkahmu saat di alam kubur. Setelah itu cepat. Sahabat tidak bertanya. Waktu pulang melewati jalan yang sama Rasulullah, saat melewati pemakaman tadi Rasulullah tidak mengatakan cepat lagi, santai nggak apa-apa. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, waktu pergi tadi kau suruh kami cepat saat lewat pemakaman Baqi, kenapa pulangnya tidak kau perintahkan lagi kami cepat? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai sahabatku, saat kita pergi tadi itu ada beberapa jenazah di dalam kubur itu sedang disiksa sama Nabi, sedang disiksa. Lalu saya tadi perintahkan kepada kalian untuk berzikir melewati makam ini, berzikir. Saya sudah luruskan niat zikir kalian untuk jenazah yang di bawah. Ketika kita pulang mereka tidak disiksa lagi. Kenapa? Zikir kalian membantu mereka. Ini dasarnya. Zikir kita membantu orang yang di bawah sana. Saat disiksa Allah angkat siksaan itu. Mungkin ini Pak dasarnya. Kalau seandainya mereka bilang ini bid'ah, itu bid'ah, penting kita hadapin. Ujung-ujungnya nanti apa? Timbul lagi Milo sunnah, kopi sunnah, susu sunnah. Nah itu dia. Kalau seandainya mereka masih katakan ini bid'ah tidak dikerjakan Nabi, jawabannya satu aja Pak. Satu aja jawabannya. Tolong sepeda motormu, mobilmu tolong dijual, ganti sama Honda. Zaman Nabi tidak ada mobil. Zaman Nabi tidak ada Honda, yang ada onta kuda. Nabi itu. Zaman Nabi tidak pakai listrik Pak.
putuskan istrimu, pakai pito, pakai colok. Nah, itu dia. Kenapa mereka berbuat mereka tidak katakan bid'ah, sementara kita yang berbuat mereka katakan bid'ah? Inilah dia yang harus kita luruskan. Mungkin itu Pak. Lebih dari mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang lebih tahu dengan jawaban yang sebenarnya. Kalau ini kan menurut pendapat saya yang saya ketahui sesuai ilmu yang pernah saya baca dan saya dapatkan. Cukup Pak ya? Nah, ada lagi Pak, Bu? Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, mungkin pertanyaan saya agak jauh. Ini mengenai Nabi Muhammad dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Muhammad mendapat wahyu yang pertama umur 40 tahun SAW. Saya pertanyakan kenapa wahyu pertama itu baru dapat di umur 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad itu sudah dibersihkan hatinya di umur 5 tahun. Kenapa baru dapat wahyu pertama di umur 40 tahun? Itu pertama. Yang kedua, pada umur 40 tahun itu Nabi Muhammad dapat wahyu adalah agama Islam. Apa agama Nabi Muhammad sebutnya seorang sebut satu kali itu. Dua. Yang ketiga, saya bisa penjelasan mengenai sholat. Bagaimana caranya biar sholat kita khusyuk. Soalnya banyak masalah mungkin di rumah masalah, di kantor masalah, di bawah masalah. Yang diususnya sholat itu seperti apa? Itu aja Ustaz. Kalau pertanyaan saya terlalu banyak, saya bermaaf. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Pertanyaan pertama, kenapa Allah turunkan wahyu pertama yang terdapat di dalam surah Al-Alaq 1-5 yang terdapat di gua Hira di usia ke-40 tahun. Karena kalau kita lihat pada Nabi Muhammad itu dibersihkan hatinya, dicuci hatinya itu saat masih remaja. Nah, kenapa? Wahyu itu Allah turunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam saat berusia 40 tahun. Kalau sejarah yang kita baca bahwasanya kematangan seseorang itu adalah terdapat di usia 40 tahun ke atas. Artinya bukannya di bawah 40 tahun itu belum kondisinya tidak terlalu matang, tetapi kalau seandainya menurut ilmunya di bawah 40 tahun ini manusia selalu memikirkan akan yang namanya dunia. Hukum dunia itu lebih besar di dalam hati manusia. Namun ketika 40 ke atas, manusia itu sudah berpikir bahwasanya kelak dia akan mati. Nah, kematangan seseorang itu menurut sejarah itu ada di angka 40 ke atas. Kenapa? Kematangan kita saat kita tidak terlalu mencintai dunia. Kapan kita mencintai dunia? Kenapa kita pengen bahagia sekali di dunia ini? Nikmat yang kecil itu yang kita kejar saat usia masih sekarang ini. Di bawah 40 tahun, di bawah 35 tahun itu bagaimana caranya kita harus lebih dari tetangga. Kita harus lebih dari rekan kerja. Kita harus mobil kita lebih indah lagi dari tetangga. Rumah kita harus lebih bagus lagi dari lingkungan sekitar kita. Itu hukum dunia kita lebih besar ketimbang saat usia 40 tahun yang memiliki kematangan yang lebih besar. Kenapa? Saat usia itulah kita akan memikirkan dunia kita setelah yang akan kita jalani setelah kita hidup di dunia ini. Nah, mungkin itu Pak menurut sejarah. Tapi kebenarannya Allah a'lam bishawab. Itu Allah lah yang tahu gitu kan. Kalau menurut sejarah itu yang saya temukan. Yang kedua tadi apa agama sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu yaitu agama Islam. Kalau bahasanya
agama itu adalah agama yang sebenarnya sebelum datang Islam itu saya belum ada menemukan bahwasanya itu tidak ada agama. Jadi ada yang mengatakan ini, Pak Bu, saya angkat sedikit ini pernah dipermasalahkan juga ini masalah ini. Ayah Nabi itu, tapi wallahu alam, saya tidak menceritakan ayah Nabi Abdullah, demi Allah tidak, tetapi saya ingin sedikit mengangkat masalah yang tadi. Ayah Nabi itu di surga atau di neraka? Pertanyaan ini timbul. Ayah Nabi itu Abdullah di surga apa di neraka? Nah, ada yang mengatakan bahwasanya ini di dalam tafsir apa ya, saya lupa. Ada sebuah tafsir mengatakan bahwasanya seseorang itu dianggap tidak berdosa sebelum dia kenal agama. Dianggap tidak berdosa artinya apa? Artinya dia itu seperti apapun tingkahnya, wahyu belum turun saat itu kepada siapapun, maka dia dianggap tidak berdosa. Contoh, ini ada juga yang mengatakan itu ada buku, kalau tidak salah saya masih ada di rumah buku itu. Allah akan angkat dosanya seseorang. Yang pertama, ketika dia lupa sampai dia ingat. Yang kedua, ketika dia tidak tahu sampai dia tahu. Yang ketiga, saat dia kecil sampai dia dewasa. Ketika dia lupa, dan yang keempat, ketika dia tidur sampai dia bangun. Saat ini tidak ada dosa yang akan diberatkan oleh manusia itu. Ketika dia belum tahu sampai dia tahu. Nah, saat itu tidak ada Rasul yang menyampaikan risalah. Sementara Nabi Isa alaihissalam telah 600 tahun Allah panggil Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad SAW 600 tahun. Setelah peninggalan Nabi Isa itu adalah, kalau kita bilang waktu pilkada-pilkadanya waktu tenang. Artinya mereka itu tidak berdosa. Kenapa tidak disampaikan wahyu apalagi sampai 600 tahun? Nah, cerita tadi kembali lagi, apakah ayah Nabi Muhammad itu di surga atau di neraka? Ada seorang sahabat menanyakan, ya Rasulullah, di manakah ayahku saat ini? Ayahnya sudah meninggal. Kata kita Rasulullah SAW, ayahku dan ayahmu di neraka. Yang dimaksudkan ayah di tafsir ini adalah pamannya si Abu Lahab. Pasti di neraka. Abu Lahab, Abu Thalib pasti di neraka. Kenapa? Karena tidak. Rasul sudah sampai. Rasul sudah mulai mengajak kebaikan, wahyu, tetapi tidak diterima. Akhirnya apa? Neraka. Walaupun itu disampaikan neraka, siksa yang paling ringan itu adalah siksanya ayah yang dimaksud oleh Rasulullah ini. Apa dia siksa paling ringan? Cuma Allah pakaikan sendal yang terbuat dari neraka, itulah siksa yang paling ringan. Nah, di mana posisinya? Tentu di neraka. Berhubung tadi sebelum datangnya risalah kepada baginda Rasulullah SAW, mereka saat itu tidak memiliki agama. Namun kita lihat lagi, kenapa adanya kafir Quraisy yang hidup saat itu mereka menyembah berhala. Nah, itu yang menyembah berhala itu bukan dikategorikan kepada agama saat itu. Yang disembah itu adalah Lata, Uzza, Manah. Ini bukan termasuk kepada agama, tetapi ini adalah adatnya bangsa Arab. Nah, ini adatnya bangsa Arab. Apa adatnya? Menyembah berhala. Mereka minta tolong sama berhala. Sampai di satu kisah juga mereka membuat berhala itu sesuai dengan ekonomi yang mereka buat, yang ada di mereka. Yang kaya buat berhala lewat emas, lewat intan berlian. Yang agak sedikit kaya itu membuat berhala dari kayu.
Yang miskin itu membuat berhala dari roti. Waktu mereka lapar, roti itu yang mereka makan. Mereka makan Tuhannya. Nah, ini dalam sejarah. Itu bukan agama. Mungkin jawabannya yang kedua seperti itu. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya sholat kita itu khusyuk? Nah, dalam di jamaah saya itu belum masuk lagi masalah bagaimana caranya sholat itu yang benar. Tetapi itu akan saya sampaikan insya Allah 2 minggu lagi, karena saya kajian rutin. Saya kajian rutin di jamaah dekat daerah Kubang sana itu tentang fikih ibadah, sholat yang benar, wudhu yang benar, gitu ya, mandi wajib yang benar, semuanya ada di sana. Semuanya udah saya ajarkan, namun sholatnya belum. Kalau kita lihat bagaimana caranya mendapatkan sholat itu supaya kita lebih khusyuk, yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus tahu dahulu siapa yang kita hadap saat sholat. Kita sholat itu hanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang lain kecil. Gubernur di samping kita kecil. Presiden sekalipun yang ada di depan kita kecil. Siapa yang besar? Allah. Ketika kita merasakan bahwasanya Allah itu besar, Allah itu segala-galanya, insya Allah akan timbul ketenangan di dalam diri kita. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya kita harus tahu dengan setiap bacaan yang kita baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasih sayangnya besar sekali untukku. Kan gitu bahasanya kita bakal hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah untuk semesta alam. Tidak ada pujian bagi manusia. Tinggi jabatanku tidak cocok untuk dipuji. Timbul insyaallah timbul itu Pak. Hayati setiap bacaan yang kita baca saat sholat. Yang ketiga, perhatikan tumakninahnya. Tumakninahnya itu ini kadang-kadang yang sering kita langgar Pak. Apa dia? Karena ingin cepat, akhirnya apa, belum sampai waktunya kita sudah baca. Yang paling sering di mana? Di rukuk. Allahu Akbar. Subhanallah azim wa bihamdihi, subhanallah azim wa bihamdihi, sami'allahu liman hamidah, rabbana. Selesaikan dulu pekerjaan kita, baru kita lanjutkan dengan bacaan. Ini sempurna sholat yang dikatakan tumakninah itu. Bahkan di satu riwayat kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulangi sholatmu. Ada yang sholat di masjid Nabi sampai 3 kali yang diperintahkan oleh baginda Rasul, ulangi sholatmu. Sholat dia. Selesai itu salam, ulangi sholatmu sampai 3 kali. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, di mana letak kesalahanku ya Rasulullah? Tidak ada tumakninahnya di dalam sholatmu, baginda Rasul. Salah satu tumakninah bilang itu, letakkan posisi bacaan kita persis di perbuatan kita. Contoh, dalam perbuatan rukuk kita, selesaikan Allahu Akbar. Sempurnakan dulu rukuk kita. Sempurnakan, udah lurus ini. Udah lurus, barulah dibaca Allahu Akbar, subhanallahil azim wa bihamdihi. Kebiasaan kita Pak ya. Sempurnakan dahulu rukuk kita, disempurnakan dulu. Allahu Akbar. Udah pas betul posisi kita, lalu dibaca subhanallahil azim wa bihamdihi sampai 3 kali sami'allahu liman hamidah. Tegak, benar-benar tegak dahulu, baru Rabbana Allahu Akbar. Udah persis sujud kita, udah pas sujud kita, udah tegak ini paha kita, baru dibaca subhanallah wa bihamdihi. Allahu Akbar. Persis duduk kita, udah pas duduk kita, baru dibaca. Itulah yang disebut dengan tumakninah. Kalau seandainya 3 hal ini sudah kita buat, insya Allah sholat kita akan khusyuk. Apa manfaat sholat kita setelah khusyuk? Masalah kita Allah akan angkat. Sebesar apapun masalah kita, Allah akan angkat. Allah akan tarik masalah kita itu. Allah akan berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, ini dia. Tapi kenapa kadang-kadang rumah tangga kita banyak masalah, di kantor kita banyak masalah, di perjalanan kita kenapa banyak sekali masalah? Sholat kita belum benar. Sholat kita itu belum kita perbaiki. Kalaulah sholat kita perbaiki, insya Allah rezeki kita akan lancar. Kenapa? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis kursi? Perbaiki sholatmu, rezekimu aku yang atur. Artinya kalau sholat kita sudah benar, rezeki kita masih akan berlimpah. Bapak yang takdir akhirnya jangan tahu masuk. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Pak, cukup ya, jam 10 dah. Cukup, Bu? Oke, kalau udah cukup kita tutup. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Lebih dan kurang mohon maaf kalau seandainya terdapat kesalahan, itu adalah yang memang datang dari saya sendiri karena kekurangan ilmu yang saya miliki. Namun yang benar itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maklum, saya adalah manusia atau Allah. Artinya segala sesuatu itu adalah milik Allah. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita tutup dengan doa yang mulia supaya lebih berkah, supaya lebih baik dari kegiatan kita malam hari ini, dan tentunya kita berharap Allah turunkan keberkahan dan keridhaan Allah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Summa khususun ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari kami yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita lupakan masalah dunia kita, hilangkan segala yang membuat pikiran kita tidak tenang dan tidak nyaman. Mari sama-sama kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon sama-samanya kita fokus supaya doa kita lebih terkabul, dan tentunya mohon kita kepada Allah supaya dijabah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, kami bermohon kehadiran-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang senantiasa bertakwa kepada-Mu ya Allah. Kami sadar ya Allah, lebih sering lupa kami daripada ingat kami kepada-Mu ya Allah. Lebih sering jauh kami daripada dekat kami kehadiran-Mu ya Allah. Kami mohon bimbing kami ya Allah. Kami mohon berikan hidayah kepada kami ya Allah. Berikan hidayah kepada anak-anak kami supaya senantiasa taat juga kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bermohon ya Allah, jadikanlah kami umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah diakui sebagai umatnya, dan tentunya mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami dalam menerima kebenaran Islam ini ya Allah. Jauhkan kami dari kesesatan ya Allah. Jauhkan kami dari teman-teman yang berpura-pura baik namun menghancurkan kami ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kehadiran-Mu ya Allah. Kami bermunajat kehadiran-Mu ya Allah. Ampuni seorang wanita yang pernah kami tumpah ke rahimnya ya Allah. 9 bulan 10 hari lamanya kami tinggal
tinggal di sana ya Allah. Dialah ibu kami ya Allah. Dialah ibu kandung kami ya Allah, yang membesarkan kami dengan peras keringat curahan air matanya ya Allah, yang kasih sayangnya sangat-sangat tidak terhingga dan tidak terbanding jika dibandingkan dengan alam semesta ini ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ampuni seorang laki-laki yang namanya dibintikan di belakang nama kami ya Allah. Dialah ayah kandung kami ya Allah, yang telah mengajarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ya Allah, yang telah mengajarkan arti ketegasan di dalam kehidupan ini ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah, kami bermohon ya Allah, jaga ayah dan ibu kami ya Allah, sekiranya mereka masih hidup ya Allah. Panjangkan usia taat mereka ya Allah, panjangkan usia taat mereka ya Allah. Lapangkan rezeki mereka ya Allah, lindungi mereka dari mana bahaya ya Allah. Ya Allah, sekiranya Engkau ingin ambil mereka dari kami ya Allah, jangan sampai sakaratul maut itu menyakiti mereka ya Allah. Lembutkan urusan sakaratul maut itu sebagaimana mereka pernah menggodaikan kami saat kami hendak tidur, saat kami masih kecil ya Allah. Lembutkan urusan itu ya Allah, jangan sakiti mereka ya Allah. Ya Allah, sekiranya mereka telah Kau panggil ya Allah, apakah ibu kami telah menghadapmu atau ayah kami menghadapmu atau mungkin keluarga telah menghadapmu ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka sebagai kenikmatan darimu ya Allah. Tempatkan mereka di sisimu sebagai hamba-Mu yang soleh ya Allah. Pindahkan mereka dari alam kubur yang sangat gelap dan sempit itu kepada surga-Mu yang memiliki luas yang tidak terhingga itu ya Allah. Ya Allah, saat ini kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami rindu dengan ayah ibu kami ya Allah. Maka dari itu, sampaikan kerinduan ini kepada mereka ya Allah. Sampaikan kerinduan ini kepada mereka dengan berbagai macam pahala berikan kepada mereka ya Allah. Dengan berbagai macam kenikmatan dan rahmat sampaikan kepada mereka atas kerinduan kami ini ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Jangan pernah Engkau siksa orang tua kami ya Allah. Apakah mereka masih hidup atau telah Engkau panggil ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang selalu takut dengan-Mu ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak penghafal Al-Quran ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kami orang tuanya ya Allah. Berbakti kepada agama-Mu ya Allah. Berbakti kepada negaranya ya Allah. Berbakti kepada bangsa dan nusanya ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah daripada anak kami supaya mereka tidak menjadi anak yang durhaka ya Allah. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.